Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ramadan dengan NPM 23012006. Saya akan membahas hukum dalam Islam. Apa pengertian hukum dalam Islam? Yaitu pengertian hukum dalam Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah negara semacam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dan menangani perkara dunia akhirat. Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam Kisyaf Istilahat Al-Fanun, pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan bidang kemasyarakatan. Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika kita telusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah. Sumber hukum Islam yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran. Selain berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga berisi peraturan atau hukum dari Allah, Sang Pencipta kehidupan. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Hingga kiamat tiba, Al-Quran dijadikan sumber hukum pertama atau awal. Setiap hukum peraturan yang dibuat harus berdasarkan Al-Quran dan tidak boleh saling bertentangan seiring berkembangnya zaman. Tafsir Al-Quran sudah banyak beredar sehingga memudahkan orang awam untuk mendalami dan menerapkan hukum Islam. Yang kedua, hadis sahih. Acuan yang kedua dalam hukum Islam adalah hadis, yaitu berbeda dengan Al-Quran. Hadis berisi tentang penjelasan rinci mengenai hukum Islam yang ada di Al-Quran, tetap cara beribadah, aturan dalam melaksanakan ibadah, dan ucapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum. Contoh perbedaan antara hukum dalam Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu penjelasan cara sholat, berapa kali sholat, dan kapan waktu untuk sholat dijelaskan melalui hadis. Jadi dalam prakteknya, hadis digunakan untuk menjelaskan dan menegaskan hukum yang sudah ditulis Allah di kitab suci Al-Quran. Dalam meriwayatkan hadis yang disampaikan oleh banyak periwayat haruslah dilakukan oleh ulama dengan ilmu fikih tinggi dan dipercaya umat. Jika ada salah satu riwayat hadis yang cacat, misalnya jika ada salah satu periwayat yang ketahuan memiliki sifat buruk atau sering berbohong atau juga suka lupa, maka derajat kebenaran sahih hadis bisa ikut ternoda. Berikut ini 4 derajat kealisan hadis, yaitu yang pertama sahih, hasan, daif, dan maudhu'. Perbedaan hadis sahih dan hasan terletak pada kedabitannya. Jika hadis sahih tingkat dabitnya tinggi, maka hadis hasan tingkat kedabitannya ada di bawahnya. Contoh hadis hasan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini, hadis dikategorikan hasan karena Muhammad bin Amr bin Alqamah dikenal punya kemampuan menghafal yang tidak luar biasa.
Dalam menentukan hukum Islam, hadis yang paling dijadikan acuan adalah hadis sahih dan hadis hasan. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah usaha para ulama untuk menentukan hukum suatu perkara dan mengacu pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad adalah usaha ulama untuk menentukan hukum setelah Nabi Muhammad wafat, sehingga tidak ada lagi yang bisa ditanyakan pendapatnya. Karena sumber dari Al-Quran dan hadis, maka itu ijtihad ulama harus melampirkan ayat dalam Al-Quran dan hadis ketika ingin memutuskan suatu peraturan. Ada 4 jenis ijtihad, yaitu ijma, hukum sesuai kesepakatan para ulama; kias, hukum yang mirip hukum lain yang jelas hukumnya; maslahah, hukum untuk mencapai kemaslahatan umat; yang keempat, urf, hukum yang sesuai kebiasaan. Ijtihad adalah langkah para ulama besar untuk menentukan hukum suatu hal baru yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad dan tertulis di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu keputusan, ijtihad harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dan dilihat baik atau buruknya suatu hal kepada umat muslim lainnya. Salah satu bentuk ijtihad ulama adalah pengharaman rokok oleh sebagian besar ulama setelah ditemukan kandungan racun pada rokok yang bisa mengganggu kesehatan perokok dan orang di sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.